146. Bid'ah itu ada 5 macam: wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, wa mubahatun. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Iya teman-teman, tadi teman-teman udah lihat video penjelasan dari Ustadz ya, hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa bid'ah itu hukumnya 5. Berlaku juga kepada bid'ah itu hukum taklifiyah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan muharram. Jadi memang dalam memahami bid'ah para ulama berbeda-beda ya. Ada yang memahaminya itu dari segi bahasa, bahwa segala yang baru. Kalau Imam Nawawi mengatakan ma'uhditsa min ghairi misalin sabiq, ya, sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada asalnya atau tidak ada contohnya sebelumnya. Jadi itu merupakan definisi dari bid'ah dari segi bahasa. Nah, kalau kita memahami bid'ah dari segi bahasa, maka bid'ah ini hukumnya 5. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ais bin Abdus Salam juga berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan muharram. Saya beri contoh misalnya bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib itu pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, itu kalau pakai definisi istilah sebetulnya itu juga bukan bid'ah, tapi ini pakai definisi bahasa saja. Itu termasuk bid'ah ya. Kalau memahaminya dari segi istilah ya tentunya itu bukan bid'ah, karena itu perbuatannya khulafaur rasyidin, yang mana perbuatan mereka itu adalah dalil atau sunnah, sebagaimana sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Kemudian bid'ah yang sunnah, contohnya pembuatan sekolah, madrasah, ma'had ya. Itu bid'ah yang sunnah. Kemudian bid'ah yang mubah, misalnya penggunaan mikrofon, penggunaan HP, penggunaan motor dan lain sebagainya. Kemudian bid'ah yang makruh ya, berlebih-lebihan dalam menghias masjid itu ya. Kemudian bid'ah yang haram atau bid'ah muharram. Nah, ini adalah membuat perkara baru dalam urusan agama ya, membuat tata cara ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, ulama yang berpendapat bahwa seluruh bid'ah adalah sesat, maka yang dimaksud adalah bid'ah dari segi bahasa dan yang bid'ah yang haram yang disebutkan tadi. Jadi setiap bid'ah sesat itu adalah bid'ah muharram. Adapun bid'ah yang wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, maka itu tidak termasuk ke dalam bid'ah yang sesat yang diyakini oleh ulama yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat ya. Jadi ulama yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat karena mereka memahami bid'ah dari segi istilah, bukan dari segi bahasa. Yang dipahami mereka adalah dari segi istilah. Contoh ya, definisi istilah adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan, al-bid'atu hiya kullu ibaratin an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla. Adalah ya, setiap ibarat bid'ah ialah setiap ibarat untuk segala yang diada-adakan ya, berupa tata cara beragama ya, yang menyerupai atau yang mirip dengan syariat dan dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah secara berlebih-lebihan. Maksudnya di luar dari apa yang telah ditetapkan ya. Jadi tidak ada pertentangan antara orang yang meyakini bid'ah itu terbagi menjadi 5 atau orang yang meyakini bid'ah itu ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, atau ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, dengan orang yang meyakini bahwa seluruh bid'ah itu sesat, karena yang dimaksud itu berbeda. Jadi memang segala sesuatu itu kalau kita mau adakan diskusi, yang pertama kali harus kita samakan adalah
memahami definisi. Jadi kalau definisi sama, insya Allah orang itu dalam berdiskusi atau berdialog itu tidak akan berbelit-belit karena sudah kompak dalam hal definisi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang bid'ah itu dari segi bahasa, tentu nggak sesat, nggak semuanya sesat. Tapi kalau bid'ah dari segi istilah, semuanya sesat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.